semakin dalam tahu Islamnya, Ya. oh ternyata ada najis yang kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak bisa sholat. Habis itu ada kayak wudhu tuh harus bener, harus sampai sini, kaki harus bener semua, kalau nggak diterima. Jadi kayak kok jadi makin rumit itu gitu ya. Tat. Belum lagi pembahasannya wudhu tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Gitu yang ini kemarin lihat kajian Ustadz Hadi Hidayat, oh ternyata muka tuh harus gimana. Kayaknya Bahkan kita salah semua gitu ya. Iya, itu aja kayak oh salah ya gitu maksudnya. Oh kemarin tuh salah gitu Tat. Betul. Nah itu juga termasuk salah satu kritik kita terhadap dunia pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia itu memulai pelajaran Islam dengan what and how, tapi minus why. Itu problem yang sangat besar sekali itu. Karena ketika orang belajar what and how dan nggak punya why, dia cuma menjalaninya cuma sekedar aja. Begitu dia tahu dan dia sudah berkembang akalnya, ini menjadi problem besar bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa saya melakukan ini bukan karena kesadaran saya. Nah, why ini adalah bagian bagian mindset, non fisik. Kalau what and how kan bagian fisik ya, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindikasikan, sesuatu yang bisa untuk dievaluasi dan seterusnya. Tapi masalah-masalah non fisik ini ternyata itu yang paling berpengaruh. Nah makanya di Indonesia itu yang pertama adalah tentang masalah what and how itu yang diajarkan lebih dulu daripada pertanyaan why. Itu yang pertama. Jadi contoh gini, ada orang yang sholatnya benar, ada orang yang puasanya benar sampai detail dia benar-benar, tapi dalam hatinya dia nggak siap untuk itu, pahalanya nggak dapat. Oh gitu Tat? Iya. Tapi ada orang-orang yang dia benar-benar niat mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia mampu, dia pelajari semua dan dia coba untuk semuanya dia lakukan sesuai dengan yang dia pelajari, tapi ada yang miss, itu Allah cenderung akan maafin. Dibandingkan orang yang salah niat. Nah makanya di dalam Islam itu sebenarnya menurutku sih, kenapa kita lebih tertarik untuk belajar tentang masalah why tadi, karena Rasulullah juga memulai dengan masalah why. Maka para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah itu kadang-kadang kita menemukan mereka banyak kurang dalam permasalahan what and how. Tapi karena why mereka sangat kencang sekali, itu banyak dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Detail what, how, why ini gimana sih Tat? Nah contoh misalnya takbir tuh Allahu Akbar. Kalau didetailkan, kalau misalnya kita mau urusin hukum fikihnya, ada yang mengatakan harus tangannya sampai batas telinga. Lalu kemudian setelah itu dia bersedekap, dia baca suratul Fatihah. Setelah dia baca suratul Fatihah sebagai salah satu daripada rukun salat, dia lanjutkan dengan rukun salat yang lain. Pertanyaannya, kalau andaikan ada orang misalnya dia udah niat salat, terus tiba-tiba dia lupa 1 rakaat, diterima nggak salatnya? Enggak. Diterima. Dia lupa 1 rakaat nih, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, dia 3 rakaat salam, itu diterima asal dia melakukan segala sesuatu yang paling maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Dia atau misalnya diingetin sama jamaah bilang, Ustadz mohon maaf Ustadz, ini tadi Ustadz jadi imam tapi cuma 3 rakaat. Oh saya cuma 3 rakaat ya, iya mohon maaf saya salah. Yuk kita sujud sahwi bareng-bareng. Itu diterima sholatnya, gak usah ngulang lagi. Artinya Allah itu memaafkan segala sesuatu yang bersifat teknis. Kenapa? Karena bersifat teknis itu kalau lewat, kita sudah sesuai kemampuan kita, benar-benar sesuai, itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah, kalaupun kurang.